Bah, coba ngobrol jangan begitu cang, abah ngobrol dengan menggunakan bahasa Suryani yang dia mampu. Mohon izin state Ustadz, Anda menceritakan bahwa Gufron Al-Basit berkomunikasi ngobrol dengan orang yang dikubur. Ini bukan tentang bahasa Suryani atau bahasa Arab nanti ketika soal mungkar nakir atau berkomunikasi dalam kubur. Bukan tentang itu. Karena ada nas banyak ya, sering kita sampaikan in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau ada komunikasi dengan orang yang masih hidup kan berarti tidak inqita' amalnya, ya. Karena masih bisa berkomunikasi, bisa ditanya-tanyain. Oke, sekali lagi ini bukan tentang bahasa Suryani atau bahasa Arab, bahasa di alam barzah. Karena ada nas Nabi, suara orang dikubur itu tidak terdengar oleh orang yang masih hidup. Ada nas tentang sahabat membaca salam. Waktu itu Nabi ditanya ya, ketika Nabi membaca salam kepada ahli kubur. Ini sahabat nih. Ya Rasulullah, apa mereka mendengar? Lalu kata Nabi, mereka jauh lebih mendengar daripada kalian. Tapi ketika itu jawaban daripada ahli kubur tidak terdengar oleh sahabat. Ini sahabat ya. Ahli kubur membalas salam, sahabat tidak mendengar. Ini levelnya sahabat. Oke ya. Lalu ada lagi nas dari Nabi yang awalnya al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani alaihim, panjang sampai ujungnya thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha may yalihi illa taqala. Suara jeritan di alam kubur itu terdengar. Orang di sisinya, makhluk-makhluk lainnya illa taqalain, kecuali jin dan manusia. Nah, kecuali gufronnya bukan manusia ya. Misalnya satu gumeremet ya mungkin bisa mendengar. Misalnya kan Gufron Al-Basit ini manusia gitu, setahu saya manusia gitu, bukan satu gumeremet gitu. Gitu loh Ustaz ya. Illa taqalain, ada nas Nabi. Suara itu tidak terdengar oleh bangsa jin dan manusia. Nah, ketika Anda mendongengkan itu bahwa terjadi komunikasi, bagaimana pertanggungjawaban Anda kepada hadis ini dan hadis Nabi idza mata ibnu adama qata'a amaluhu illa min salasin. Terjadinya komunikasi kalau real antara Gufron Al-Basit dengan ahli kubur tersebut berarti menunjukkan ada yang tidak inqita' amalnya orang mati. Ini dalil umum, berarti Anda harus mendatangkan dalil yang mentaksis keumuman hadis idza mata ibnu adama qata'a. Anda juga harus mendatangkan dalil yang mentashih yasma'uha may yalihi illa taqalain. Saya tunggu Ustaz ya. Atau kita buat pendekatan yang simple. Gufron Al-Bantani itu tukang bohong gitu loh. Gimana nih? Silakan, saya tunggu dalilnya ya. Saya tidak menuduh itu. Itu hanya menawarkan sebuah pendekatan ya. Bagaimana kalau Gufron Al-Basit itu bohong atas klaim berkomunikasi? Makanya kenapa klaimnya bahasa Suryani, agar kawan-kawan tidak mengerti. Sekarang begini, kalau nggak mau ribet nyari dalil, saya buat pendekatan yang lebih sederhana. Kita bongkar satu makam, lalu kita buat tulisan panjang kali lebar, sekitar 50 kata atau 20 kata. Masukkan di kubur, tutup lagi kuburnya, lalu disuruh ngobrol. Gufron sama orang di kubur, orang kubur suruh baca itu. Orang di kuburnya itu suruh baca apa yang ditulis Mahesa Al-Bantani yang dimasukkan di dalam kubur itu. Nanti nanya ya, gimana? Yang mana berani lah si Gufron Al-Basit, tukang dongeng. Salam akal sehat dan salam embruter.